Betul, kalau kita melihat di market sekarang, orang-orang akan apalagi COVID itu kan kita melewatinya ya. Jadi itu mengakselerasi perpindahan orang dari offline store ke online store. Tapi sekarang kan sudah mulai balik ya ke masa normal. Tapi kenapa orang mereka berpindah bukan hadir sesuatu yang baru namanya specialty store. Jadi emang khusus skincare dan make up. Jadi nggak di farmasi lagi. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah begini, Dok. Sebetulnya apa yang membuat produk Korea itu diterima oleh masyarakat kita? Padahal kan konteksnya secara iklim kita udah beda. Kan gitu. Secara kebudayaan kita sudah beda. Betul ya. Yang menarik adalah brand Korea sangat populer di Indonesia dibandingkan dengan brand Indonesia sendiri. Mungkin ada beberapa, cuman kayak brand-brand baru yang baru muncul itu kadang-kadang kalah saing dengan Korea punya. Kenapa Dok seperti itu? Oke, selamat pagi, siang, malam, sore buat para penonton dari YouTube ini ya, YouTube Descartes Value. Dan seperti biasa kita akan bahas secara detail masing-masing sektor, industri ataupun bisnis yang ada di Indonesia, dan mungkin ada hubungannya dengan beberapa teman yang ada di sini yang sedang membuka usaha tersebut atau invest di bidang tersebut. Oke. Nah, karena kemarin kita sudah bahas yang berhubungan sama komoditas, sudah berhubungan yang sama yang berat-berat, sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah sektor industri jarang dibahas secara bisnisnya, yaitu industri klinik kecantikan dan industri skincare. Sekarang ada narasumber expert yang ada di sini yang mengisi podcast ini, yaitu Dr. Sonia. Halo Kanda. Please welcome Dr. Sonia. Halo semuanya. Ya, jadi teman-teman, Dr. Sonia ini juga salah satu teman lama dan salah satu partner gua juga dalam merintis usaha. Dr. Sonia ini terkenal di bidang klinik kecantikan. Di bidang yang berhubungan dengan yang cantik-cantik. Cantik-cantik. Ya, cantik-cantik. Membuat orang cantik. Membuat orang dan cantik. Dan ganteng. Ya. Oke. Nah, Dr. Sonia, terima kasih sudah datang. Sama-sama Kanda. It's an honor. Thank you. Terima kasih. Dan jadi gini, banyak penonton itu masih belum paham ya, paham. Ya sebetulnya bukan salah juga karena memang ini adalah salah satu topik yang jarang menjadi topik pembahasan. Orang kalau bicara investment itu sebagian besar adalah terutama di saham ya, itu selalu di bidang pertambangan, banking, ya kan. Terus kalaupun bisnis rata-rata bisnis yang berhubungan dengan fashion gitu kan. Namun sejak 3-5 tahun terakhir itu sudah mulai tumbuh tuh bidang-bidang kayak kecantikan, dimulai dengan bidang skincare gitu kan. Betul. Sekarang kan Dr. Sonia ini menjadi penggagas, ya kan, salah satu penggagas di industri kecantikan, which is skincare dan klinik gitu kan. Ya kan. Nah, sebelum kita jauh, coba ceritain itu dulu. Ceritain gagasan saya itu dulu. Gagasan yang sedang dialami. Jalannya apa? Ya, Oke. Gitu. Salam kenal buat teman-teman yang belum pernah kenal, mungkin belum pernah lihat sebelumnya. Saya Dr. Sonia Hanifati, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Partnernya Kanda aja nggak apa-apa kan ini. Partnernya Kanda, betul udah. Kenalan lama lah ya, temenan lama. Terus kami berpartner saya founder di The Good Camp dan juga Klinik Niscala. Jangan lupa di follow IG-nya ya, @thegoodcamp sama @klinikniscala. Langsung nih, Kanda. Kalau langsung jangan lupa dibeli gitu. Oh iya. Jangan lupa dibeli dan jadi pasien di klinik itu. Benar sekali. Terima kasih Kanda sudah lebih to the point. Ya. So, dengan pertumbuhan yang ada di dunia kecantikan seperti sekarang ini ya, tumbuh pesat ya bisa kita bilang ya. Betul. Menjamur yang namanya skincare maupun klinik itu menjamur banyak sekali, ya kan. Kenapa sih Dok dari sudut pandang seorang dokter, apa yang membuat kebutuhan atau demand dan pertumbuhan itu makin meningkat? Silakan.
Yang pertama sudah pasti kemajuan self awareness sih Kanda, dan itu datangnya dari sosial media. Jadi sosial media ini orang lebih mudah dapat informasi bahwa yang cantik dan ganteng tuh seperti apa, sosoknya seperti apa. Jadi ada quote unquote perbandingan gitu. Perbandingan, oke. Betul. Kemudian ya itu didukung juga dengan ada message lain. Kalau awalnya cuma perbandingan, terus message-nya kembali bergeser. Jadi cantik tuh bukan cuma make up, tapi itu part of self love gitu. Jadi part of kesehatan. Jadi emang itu adalah sesuatu yang perlu dirawat. Jadi udah nggak tabu lagi. Makanya cowok-cowok ini udah mulai ikutan juga gitu. Itu kayak olahraga, kayak makan sehat. Ya skincare tuh seperti itu. Jadi merawat kulit yang sehat seperti apa. Oke, jadi bukan buat cantik lagi, bukan lebih cantik or lebih ganteng lagi, tapi gimana caranya merawat apa yang sudah diberikan gitu. Terus ditambah sama kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini baik dari produsen pun dia lebih cepat berkembang ya. Jadi produk-produk nih growth-nya sangat cepat gitu loh. Jadi kayak ingredients-nya udah lebih mantep. Jadi orang mungkin nggak perlu banyak skincare yang nggak semua orang butuh resep dokter lagi gitu. Jadi banyak permasalahan kulit yang bisa selesai dengan misalnya skincare aja gitu. Oke. Jadi bisa kita bilang bahwa The Good Camp itu sangat cocok dan cukup untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Untuk merawat kulit sehat betul sekali, sudah sangat-sangat cukup. Kalau misalnya memang dia bukan berpenyakit ya, jadi memang dia ingin merawat kulit sehat, sangat-sangat cukup. Gitu. Nah ini relevan dengan yang dibilang sama Dr. Sonia ya. Kalau kita lihat balik lagi karena podcast ini adalah podcast data, jadi kita akan selalu mengeluarkan uang, cuan, dan persentase. Oke. Keahliannya Kanda. Gue nggak ngerti cara merumuskan sebuah obat, tapi kalau cari duit kayaknya lebih bisa. Lebih mantap. Makanya saya berguru ya sama Kanda. Jadi teman-teman penonton ya. Kok kayak lenong ya penonton? Ya nggak apa-apa kan. Oke. Jadi teman-teman bisa kita lihat dari data yang sudah dikumpulkan oleh tim Value ya. Memang tren untuk market beauty itu tumbuh secara signifikan ya. Dari tahun 2015 hingga tahun 2024-2025 dan diproyeksikan bahkan sampai 3-4 tahun ke depan juga masih akan tumbuh secara positif gitu. Betul. Jadi rata-rata tumbuh di kisaran 4-5% gitu. Betul. Dengan persentase terbesar adalah personal care. Nah, ini relevan dengan yang dibilang sama Dr. Sonia tadi bahwa orang-orang sudah mulai merasa harus merawat diri, gitu. Harus merawat diri karena apa? Karena ingin tampil menarik di media sosial, ataupun ya karena yang memakai juga rata-rata sedang fase mencari pasangan juga gitu kan. Jadi itu kan makin menambah pangsa pasar untuk personal care. Nah gitu. Ada riset lucu kan, boleh? Gimana? Jadi katanya riset psikologi aku lupa tahun berapa. Jadi kalau orang yang lebih dipersif lebih beauty gitu ya, lebih cantik, lebih ganteng, katanya masalah hidupnya lebih kurang kan, lebih jarang depresi katanya gitu. Ya itu privilege sih, privilege orang yang memiliki. Ya mungkin, walaupun ya kalau saya dari sudut dokter akan baca lebih lanjut riset, tapi risetnya ada yang mengatakan seperti itu. Ya itu bisa kita benarkan secara sederhana ya. Karena kalaupun ya orang cantik, orang ganteng memang lebih enak dilihat dalam konteks visual. Betul. Begitu kan? Makanya ketika di Indonesia itu untuk contoh artis deh gitu kan. Artis itu kan mungkin sebagian besar adalah yang cantik, yang ganteng gitu kan. Ya, betul. Karena memang lebih mudah untuk masuk dan diterima. Ya kan, memang yang nggak bisa kita pungkiri hal seperti itu. Tetapi pada prinsipnya adalah menurut saya yang paling utama adalah bagaimana, ya itu yang dilakukan sama dokter juga, bagaimana agar kita bisa merawat diri kita sebaik mungkin kan gitu kan. Betul. Sehingga kita sehat secara visual. Betul, karena definisi cantik dan gantengnya pun ikut berubah. Jadi nggak cuma proporsi dan lain sebagainya. Ternyata kalau sekarang akhir-akhir ini kulit yang sehat, jadi misalnya tidak ada penyakitnya, tidak ada jerawat, tidak ada flek, itu udah cukup. Jadi nggak perlu hidung-hidungnya langsung terlalu maju atau bibirnya berlebihan gitu, enggak juga. Jadi ternyata definisi cantik gantengnya pun agak bergeser. Jadi kulit yang sehat pun orang-orang udah persif itu malah
lebih cantik dan ganteng. Oh ya, itu yang diterima masyarakat juga hari ini ya. Yes. Okay. Itu ada dari sisi akademisi itu. Jadi dengerin akademisinya. Bukan omong-omong doang tapi bukan omong-omong, betul. Nah, terus Dok, jadi dari sisi bisnis lagi ya, balik lagi karena urusan duit gitu ya. Ternyata yang menarik adalah salah satu market leader untuk dunia skincare itu Korea punya. Betul. Ya. Betul. Ini kita bisa lihat bahwa penjualan untuk kosmetik Korea itu luar biasa gede, di atas 25 juta dolar ya. Dan secara 5 tahun terakhir bahkan tidak pernah turun dari 20 juta dolar. Which is very very big ya. Big amount of number. Nah, pertanyaan saya adalah begini, Dok. Sebetulnya apa yang membuat produk Korea itu diterima oleh masyarakat kita? Padahal kan konteksnya secara iklim kita udah beda. Kan gitu. Secara kebudayaan kita sudah beda. Betul ya. Yang menarik adalah brand Korea sangat populer di Indonesia dibandingkan dengan brand Indonesia sendiri. Mungkin ada beberapa, cuman kayak brand-brand baru yang baru muncul itu kadang-kadang kalah saing dengan Korea punya. Kenapa Dok seperti itu? Karena culture kan dah. Sepertinya propaganda. Ini propaganda. Ya mungkin bahasanya mungkin tepat atau kurang tepat ya. Propaganda culture dari Korea ini cukup masif ya sebenarnya ke berbagai negara. Jadi dia bawa culture-nya dulu sebenarnya. Culture-nya mulai dari K-pop, K-drama dan lain sebagainya. Dan brand-brand Korea ini biasanya menggunakan BA tersebut. BA itu ya brand ambassador, termasuk dari sosok-sosok yang terkenal di K-drama dan lain sebagainya. Satu itu. Yang kedua, secara teknologi memang ya. Tapi apakah Indonesia kalah, lokal brand kalah? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Jadi teknologi itu memang awalnya berkembang di sana, yang sangat berkembang di Korea dengan berbagai, mereka itu maju sekali di peptide dan lain sebagainya ya, pokoknya ingredients yang tadinya nggak ada, terus mereka menemukannya gitu. Termasuk salmon DNA dan peptide itu sepertinya Korea banget gitu. Jadi itu orang-orang tuh taunya tuh dari Korea gitu. Oh, salmon DNA itu dari Korea? Ya. Originator, ya. Kenapa pakai salmon? Karena, nah itu kita kan yang namanya saintisnya hebat kan. Jadi kenapa dia tiba-tiba kepikiran salmon? Kita juga nggak kepikiran. Tapi sebenarnya diambil. Nah ini kocak juga nih. Apa? Jadi itu sebenarnya dari sperma salmon, Anda. Oh, salmon DNA itu dari sperma salmon? Iya. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak. Tapi sebenarnya kenapa yang diambil sperma salmon? Karena dia tidak antigenik istilahnya kalau dari kedokteran. Jadi tidak membuat reaksi balik gitu. Jadi nggak ada reaksi, gampangnya mungkin iritasi atau alergi gitu dari kulit manusia. Salah satunya dari sperma salmon itu. Jadi diambillah dari sana. DNA-nya yang diambil, diekstrak, diambil nama aslinya polinukleotide dan lain sebagainya, atau PDRN sekarang juga ada. Nah itu fungsinya sebenarnya meningkatkan kolagen gitu sih sebenarnya. Kolagen itu kalau makin banyak makin muda kulitnya, makin kencang gitu, karena dia struktur yang bikin kulit kita kencang gitu sih sebenarnya. Originator Korea ya. Tapi sebenarnya aku mau tambahin boleh ya? Mungkin nggak sih bisa kayak ikan teri DNA itu nggak mungkin ya? Kalau mau diteliti mungkin bisa. Lanjut. Kalau mau diteliti mungkin bisa aja. Sebenarnya bukan masalah ikannya, tapi lebih ke sperma atau ovum. Jadi biasanya kalau di sel-sel, kita sebutnya apa ya itu? Sel-sel turunan, jadi sel-sel untuk reproduksi itu biasanya lebih less antigenik. Karena dia kan akan diimplan ke tubuh orang ya gitu. Jadi biasanya memang antigen atau yang membuat reaksi itu lebih sedikit. Nah tinggal mau pilih yang mana, mau ikan teri, mau ikan salmon, mau apa gitu. Tapi itu memang beneran dari ikan salmon berarti ya? Salmon DNA benar. Tapi ambilnya spesifiknya sperma salmon. Spesifiknya. Ini banyak yang pengen saya tanya, cuman nanti akan terlalu jauh ke sisi terlalu akademis ya. Jadi kita bisnis dulu ya kan? Bisnis dulu. Padahal pertanyaan gue banyak banget untuk salmon DNA. Seru memang kalau ngomongin kayak gituan seru. Lucu. Nah, jadi ini yang tadi sudah dibahas sama Dr. Sonia ya, dari Korea itu bisa kita summarize bahwa budaya Korea itu sangat diterima di berbagai negara di seluruh dunia. Betul. Ya, sehingga itulah yang membawa produk-produk mempermudah produk-produk dari skincare Korea itu merajai di berbagai dunia, gitu kan, K-pop, K-drama dan lain sebagainya. Which is memang
tidak bisa dipungkiri memang betul ya, karena K-drama sendiri juga memang lagi top-topnya ya, K-pop juga lagi Ya, top-topnya dan itu ya. mereka kan sudah lama kan dah. Ya saya sebagai nggak mantan, mungkin K-popers dan K-drama pecinta Korea juga, karena itu kan mereka udah bangun dari tahun berapa? Mungkin saya udah pernah tahu dari 2007, 2008. Oke. They build. Ya. Dan rasanya dari pemerintahnya pun sangat suportif untuk menyebarkan itu. Memang ya kalau istilah saya pribadi sih propaganda culture-nya. Jadi memang dan sehingga akan lebih mudah gitu untuk ditempel yang lain, misalnya culture skincare-nya gimana caranya gitu. Menurutku sih itu sih. Ya kurasa ini bisa jadi masukan ke pemerintah ya, artinya untuk ya betul sekali untuk memajukan saya, kan? industri entertainment film sehingga bisa go global, nanti bisa nitip barang-barang yang kita produksi kan ya. mereka juga kayak gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ini dikit. Jadi 36% pria itu bukanlah angka yang kecil, ya kan? Singkatnya, setiap 10 orang klien atau customer yang datang ke klinik itu berarti ada 3 sampai 4 orang yang merupakan pria. Kan gitu. Betul. Setiap 100 pembeli skincare mungkin ada 30 sampai 40 yang pria kan gitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang di lapangan, baik itu di klinik maupun pas jual skincare itu memang demikian, Dok? Oke. Kalau beli skincare saya rasa iya, karena kan dan ini mesti ditelaah juga skincare ini apakah personal care secara keseluruhan ya. Jadi kan ada kayak untuk shave, untuk deodoran, itu kadang dihitung juga kan dah. Kalau misalnya itu dihitung sebenarnya masih masuk hitungannya seperti itu. Tapi kalau yang datang ke klinik sepertinya nggak sebesar itu kalau berdasarkan pengalaman. Tapi berdasarkan pengalaman mungkin kita akan bilang di 20-30%, mungkin 20% masih oke. Dari 10 misalnya ada 2 atau 3 orang yang perawatan, iya. Tapi laki-laki itu nggak suka nge-share kan kalau dia ke klinik kecantikan. Jadi nggak bilang-bilang biasanya ke klinik. Oh ya, betul. Lebih banyak ya emang pengen perawatan aja gitu. Ya ada yang nge-share, tapi mungkin dari 3 itu mungkin 1 yang suka nge-share bahwa dia atau bilang-bilang bahwa dia mau ke klinik kecantikan atau perawatan kulit. Ke klinik lah. Jadi bukan skincare aja. Kalau personal care atau skincare udah banyak banget kan dah kalau sekarang ya. Dan mereka bahkan lebih sunscreen itu udah biasa, dia facial wash, sunscreen itu sudah sangat umum. Yang growing bahkan sekarang mereka udah bisa ada juga make up trend, tapi make upnya yang laki gitu, cuma untuk ada ya? Ada. Oke. Udah mulai banyak, banyak. Bahkan sampai penghapus make upnya, jadi kayak cleansing oil untuk cowok itu juga udah mulai banyak. Jadi mereka udah mulai aware, udah mulai tahu. Jadi udah bergeser lagi bahkan trennya ke make up gitu, kosmetik bukan skincare aja gitu sebenarnya. Kalau zaman dulu itu kan salah satu barrier to entry orang mau pakai skincare, terutama untuk pria, itu kan mungkin merasa malu ya. Betul, ya betul, kan? betul. Takut dianggap gimana gitu kalau masuk ke. Tapi kalau sekarang keren. Oh gitu ya. Karena sehat. Ya tadi. Betul. Ya kan. Ya, karena mindsetnya itu sekarang sehat. Jadi kulitnya pengen sehat gitu, bukannya pengen cantik gitu, yang tadi ganteng jadi cantik gitu, enggak, emang pengen sehat biasanya, sama kayak badannya bagus gitu, olahraga, orang nge-gym ya, nge-gym kayak gitu. Jadi emang mindsetnya udah beda sih Kanda ya. Jadi inget salah satu kemarin kebetulan ada salah satu influencer wanita yang cerita ke ceritanya gini, dia kasih pesan itu di story-nya gitu gini, kalau kita dalam artian cewek-cewek cewek-cewek itu udah care sama diri kita, udah wangi, udah menjaga badan, tolong dong kalian dalam konteks cowok-cowok juga ikut care sama diri kalian, merawat badan. Jadi biar sama-sama sama-sama nyaman. Nah itu sih. Jadi ingat sama yang dibilang tadi. Benar. Karena ya? Konteksnya udah bukan lagi pengen dari ganteng jadi cantik gitu ya, dan ya mindset itu sudah tersebar luas gitu loh. Jadi emang orang-orang pengen kulitnya sehat. Kalau kulitnya sehat enak dilihat gitu. Jadi tadi masalah hidupnya lebih sedikit menurut riset kan. Oh iya, masalah hidupnya lebih sedikit. Iya. Ujung-ujungnya kalau masalah hidupnya sedikit, siapa yang tidak mau masalah hidupnya lebih sedikit? Gitu. Nah, gitu kan. Terus lanjut ya Dok ya. Jadi teman-teman kita lanjut. Ini ada sebuah data juga yang sudah kita temukan bahwa
saat ini potensial untuk market bisnis skincare sama klinik itu masih terbuka lebar ternyata. Dimana pertama alasannya karena populasinya bertumbuh ya. Betul. Kemudian kesadaran diri dari orang juga masyarakat makin naik gitu. Betul. Jadi kita menyimpulkan memang secara market itu besar sekali dan masih memungkinkan untuk tumbuh gitu. Nah, terus kita juga menemukan bahwa global beauty market itu tumbuh 10% di tahun 2023 nih. Ya. Di tahun 2023 yang menarik adalah ya di area Middle East sama Afrika tumbuh signifikan. Itu mungkin karena ya pas awal atau benchmarknya itu masih sedikit ya dibandingkan dengan negara-negara di Eropa maupun Amerika. Betul. Cina juga sudah mulai meluncurkan dalam jumlah yang besar gitu. Ya. Kemudian kita juga ekspektasikan bahwa ini tadi market untuk beauty retail itu masih tumbuh. Nah, untuk pada umumnya kita menemukan bahwa customer atau pengguna dari skincare maupun klinik itu ada di range yang tadi usia-usia 31 nih mediannya. Kan gitu, median 31. Nah, dengan jumlah customer banyak sekali, itu berbasis data yang kita pegang. Betul. Gitu. Nah, pertanyaan saya untuk dokter itu terkait sama customer lagi adalah ketika melihat di situasi klinik ini nih, sebetulnya lebih banyak mana sih antara customer yang sudah di atas 40, di atas 50 dibandingkan dengan customer yang masih di bawah itu atau dalam konteks golongan usia 25 sampai 40 ya. Orang-orang yang masih medium di level kerjanya karena itu kan menentukan buat teman-teman yang di bisnis ini kan menentukan bagaimana memilih market yang tepat gitu. Kalau di real world situationnya maksudnya yang kita hadapi di klinik sebenarnya memang sesuai data ini sih Kanda. Jadi 25 sampai 40 lebih banyak ketimbang di atas 25 sampai 40. Ya di atas 40 aja itu ketimbang yang 25 sampai 40 jauh lebih banyak yang 25 sampai 40. Walaupun mungkin spending power-nya tidak sama. Antara yang 25 sampai 40 sama yang di atas 40. Itu yang bisa kita perhatikan. Jadi kan itu tergantung juga ya teman-teman mau menargetnya pasarnya seperti apa dan mungkin itu data yang berguna gitu untuk marketnya. Jadi kalau 25 sama 40 biasanya memang di atas 40 buying powernya lebih besar. Lebih tinggi ya. Ya, ketimbang yang 25 sampai 40. Tapi secara frekuensi maksudnya populasinya lebih banyak yang 25 sampai 40. Nah, terus kalau terkait sama perawatan di klinik tuh. Ya. Biasanya apa sih yang sekarang paling sering mereka request? Yang paling sering di request? Kalau di klinik tuh? Contoh tadi yang kita omongin, salmon DNA. Oh itu salah satu yang paling banyak ya? Banyak sekali. Ada salah satu ya originatornya itu, salah satu merek originatornya, mereka sepertinya kampanye lumayan kenceng kemana-mana, termasuk di Indonesia. Berapa sih harga salmon DNA itu? Range-nya berapa? Range ya, aku kasih range aja. Paling murah sama paling mahal? 3,5 juta sampai 7 jutaan. Sampai 7 juta. Oke, apa yang membedakan? Beda ikannya kah atau beda apa? Beda. Sebenarnya merek-merek di bawah 3,5 juta itu ada juga sih. Sebenarnya yang murah-murah itu ada juga, tapi bukan originator ya. Maksudnya beda merek gitu. Jadi sama-sama salmon DNA, tapi beda merek lah, beda kualitas, beda. Ada sih yang di bawah 3,5 juta itu ada sebenarnya. 2 jutaan, 1 jutaan gitu ada. Tapi kalau yang kita ngomong yang kualitasnya standar ya bagus lah, bagus 3,5 up ke atas sampai sekitar 7 juta tergantung masing-masing klinik, tergantung branding, tergantung dokter yang mengerjakan, pengalaman dokternya, biasanya itu juga menentukan harga di klinik. Itu yang membedakan skincare dengan klinik. Jadi kalau salmon DNA itu metodenya bagaimana dok untuk pengambilan sama injeksi ke manusianya? Kalau pengambilan kan pasti di pabrik ya. Jadi mereka harus dipurifikasi dan lain sebagainya, dimasukkan dalam konsentrasi tertentu. Itu salmonnya? Enggak salmon ya. Jadi dia akan ekstraksi. Betul. Dipurifikasi dan lain sebagainya, diambil, baru nanti diinjeksikan ke kulit.
Jadi bentol-bentol. Kalau istilah sekarang bentol sultan kan dah. Oh gitu. Iya, bilangnya bentol sultan. Oh iya. Jadi bentol-bentol nggak apa-apa. Orang tuh bangga dengan bentol-bentol. Bentol sultan itu ya. Oh iya. Karena habis itu langsung kinclong gitu ya. Betul. Ya nggak hari itu juga sih, tapi ya 2 mingguan lah. 2 mingguan dia biasanya udah kinclong. Terus apa lagi selain salmon DNA? Nah, salmon DNA ini sebenarnya masuk ke dalam kelompok besar namanya skin booster. Skin booster. Ya, jadi ya dari artinya aja sebenarnya kita bisa lihat, oh ini memperbaiki kulit lah ya, skin booster. Nah, skin booster ini nggak hanya salmon DNA sebenarnya, bisa lagi yang lain kayak hyaluronic acid. Jadi dia sebagai pelembab. Sebenarnya itu di kulit kita ada, tapi seiring waktu biasanya produksi kulit kita tuh udah berkurang kemampuan produksinya. Jadi harus ditambah dari luar. Nah itu juga banyak yang request sebenarnya. Terus itu di klinik Nusala ada nggak tuh? Ada dong. Ada. Dua-duanya ada. Oh dua-duanya ada. Ada dong. Dua-duanya ada. Gitu. Klinik Nusala di mana dok? Kasih tahu sekali. Ada di Ruko Pasar Alam Vida Bekasi. Ruko Pasar Alam nomor 10 Vida Bekasi, nanti mungkin bisa di. Oh ya bisa nanti. Ya, gitu. Dengan harga yang sangat kompetitif ya. Oh jelas dong. Paling baik dan paling murah di market. Yes. Sudah coba dilihat Google review-nya mungkin. Oke lanjut dok. Oke, terus kalau selain skin booster sebenarnya yang hari-hari pun kayak yang treatment lebih maintenance gitu, itu juga jadi favorit biasanya. Peeling, laser, atau misalnya hair removal, itu juga cukup banyak peminat sih di klinik ya sehari-hari gitu. Oke. Itu yang kemarin dokter cerita soal apa yang seumur hidup untuk hair removal ya. Oh iya benar. Apa itu namanya? Benar IPL hair removal. Betul. Baik underarm maupun Brazilian. Underarm 1,9 seumur hidup. Coba hitung. Coba ya teman-teman hitung itu, beli shaver, krim anti iritasinya, itu murahan 1,9 seumur hidup. Oke. Gitu. Thank you dok. Ini jadi tadi sekalian bisik-bisik buat teman-teman yang mau buka klinik Nusala di kota masing-masing juga silakan kontak ke kita juga ya. Siap. Nanti kita bisa bicarakan itu. Siap, aman. Siap. Dengan harga yang siap sangat membantu. Okay. Kami siap membantu. Ya. Kita siap membantu kalian menjadi kaya raya. Yo, iya benar kan. Siap. Oke. Terus ini ada data juga ya terkait sama produk penjualannya ya. Channel penjualannya itu ternyata semakin ke depan itu e-commerce menjadi yang paling utama menggantikan cara penjualan zaman lama gitu. Betul, ya kan? Bahkan terjadi penurunan dari sisi farmasi atau toko obat, kantor toko obat gitu. Department stores juga mengalami penurunan secara persentase. Nah, karena dokter juga memproduksi skincare, apakah konteks seperti itu memang betul ya? Betul, kalau kita melihat di market sekarang, orang-orang akan, apalagi COVID itu kan kita melewatinya ya, jadi itu mengakselerasi perpindahan orang dari offline store ke online store. Tapi sekarang kan sudah mulai balik ya ke masa normal. Tapi kenapa orang mereka berpindah, bukan hadir sesuatu yang baru namanya specialty store. Jadi emang khusus skincare dan make up, jadi nggak di farmasi lagi. Jadi bisa dilihat ini specialty or mono brands itu mereka meningkatkan dah cenderung ya, maksudnya persentasenya mulai ada meraup dari yang drugstore, farmasi. Jadi orang tuh beli skincare nggak ke apotek kan sekarang. Udah enggak ya? Enggak, jadi mereka akan ke, misalnya ini boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Boleh, kayak misalnya Sociola misalnya, atau misalnya ada apa Boots, ada macam-macam lah. Itu specialty itu ya? Betul, karena kenapa? Karena experience yang didapat sama konsumen tuh beda. Apa bedanya? Mereka punya, kalau yang aku perhatikan ya, jadi mereka punya display itu jauh lebih menarik, dan mereka menyediakan berbagai contoh dan tidak perlu nanya gitu ke SPG-nya atau ke sales assistant-nya. Mereka langsung bisa coba-coba sendiri tanpa harus diganggu, bukan diganggu ya, quote unquote merasa terganggu oleh misalnya SA atau yang sales assistant atau yang lain. Jadi mereka bisa coba-coba pengalaman sendiri. Nah, data yang lucu juga ini ada, ternyata sebagian besar orang itu gimana ya? Jadi online dan offline itu berjalan bersamaan, tidak saling kanibalisme gitu loh kan. Jadi mereka memang ada orang-orang yang transaksi di online tapi tetap mau nyobain di offline.
Oke. Terutama untuk makeup. Oh. Karena kan kalau even though ada AI ya sekarang, karena kan banyak juga di websitenya pakai AI gitu, mereka belum sepercaya itu dengan AI yang di website. Jadi mereka pengen coba langsung. Terus kalau untuk skincare ya mereka pengen tahu teksturnya emang beneran nggak sih enak gitu. Jadi mereka coba, tapi biasanya transaksinya ke online rata-rata ada sekitar 30%-an yang kayak gitu. Jadi mereka cobanya di offline, terus mereka transaksi ke online. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman, memang sekarang itu company harus lebih kreatif ya, mencari saluran penjualan gitu kan. Betul. Soalnya kalau tidak, ya mereka akan kalah dalam persaingan gitu kan. Maka seperti yang tadi Dr. Sonia bilang, udah makin banyak variasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Makin banyak ya. Betul sekali. Kadang ada offline, pasti ada online itu udah pasti kalau online. Tapi online ada juga yang kadang aktivasi offline-nya ada juga. Betul sekali. Nah, terus ini ada data juga yang tadi disampaikan bahwa sekarang ada customer yang mau untuk mengeluarkan dana lebih, terutama di bagian-bagian seperti serum muka. Gitu. Betul ya, Dok ya? Betul. Serum muka. Kemudian kalau untuk kosmetik ya foundation-nya. Nah, ini yang kadang-kadang untuk pria biasanya hair loss prevention. Ya. Betul. Jadi biar tidak rontok, yang berhubungan sama rambut, biasanya seperti itu. Benar. Nah, Dok, apakah konteks seperti itu sesuai yang di data ini benar demikian atau bagaimana ya? Betul, karena contoh facial serum, mereka kebanyakan masyarakat tuh kalau mendengar serum itu mereka ngerasa itu lebih magic. Jadi itu pantas lebih mahal. It's okay to splurge untuk menghabiskan uang lebih banyak untuk sebuah serum. Tapi kalau mereka facial wash nggak mau mahal-mahal biasanya. Jarang mau. Tapi kalau serum mahal. Mau karena menurut di pikiran masyarakat nih terbentuk konsep bahwa kalau serum itu memang lebih works. Oke. Ada. Apakah betul? Bisa betul, bisa tidak. Sebenarnya tergantung formulasi masing-masing. Sebenarnya ingredients apa. Tapi ya ini menjadi salah satu part of marketing juga sebenarnya. Jadi banyak yang. Apa contoh ingredients yang bagus? Oke. Kalau buat sekarang bisa Chroma Bright, tranexamic acid, niacinamide, retinol, terus apa lagi itu ya? Peptide. Ada di serumnya The Good Chem? Ada dong. Ada kan? Bawa nggak The Good Chem-nya? Ya, sayang sekali. Harusnya ditaruh di sini. Aduh. Mungkin diedit. Dr. Sonia ini. Mohon maaf teman-teman, saya diomelin nih. Langsung link aja kan, langsung link di deskripsi. Ada ya. Dari The Good Chem tuh ya, kalau yang mau cari serum yang bagus dengan harga yang oke. Betul, karena harga raw materialnya aja itu sekilo mungkin seharga Pajero kan dah. Oh iya? Nah, iya benar. Oh wow. Jadi sangat worth buat dibeli ya. Betul, that's why ya kita coba pakai ingredients yang premium, yang paling bagus, yang jelas bukti evidence secara saintifiknya supaya konsumen nggak kecewa juga gitu. Tapi memang ketika habis pakai itu kulit berasa kenyal sih. Mantap kan. Sunscreen juga. Iya, sunscreen gue pakai The Good Chem. Mantap. Serum pakai The Good Chem juga. Gitu. Mantap. Terus ini juga kalau ini dunia kosmetik ya, MUA ya ini ya. Betul. Intinya mereka mau bayar lebih mahal. Foundation tuh mereka lebih ngerasa kalau beli foundation mahal tuh nggak apa-apa. Tapi kalau lipstick misalnya mahal atau eyeliner gitu nggak terlalu mau beli yang mahal. Nggak terlalu mau ya, selektif tetap ya. Betul. Iya. Nah, kemudian ini ada sebuah pertanyaan buat beberapa orang ya. Nah, kenapa konsumer itu mau untuk melakukan pembelian, apa sih yang paling mempengaruhi orang mau beli lagi kan gitu kan. Benar. Dan memang faktor yang paling utama adalah quality ya. Betul, ternyata memang setelah di riset mau gimmicknya apapun tetap ujung-ujungnya works apa enggak. Ya, terbalik harus ke quality karena ketika misalnya tidak works, semurah apapun skincare gak akan berguna. Ya. Kan gitu ya. Betul. Tapi kalau itu works ya, sepanjang duitnya masih masuk akal, maka orang akan balik lagi beli. Betul. Nah, ini yang membahayakan ketika orang memproduksi skincare dengan harga murah karena asal-asalan, ya kan? Sehingga customer menjadi korban. Betul. Betul ya.
Dan ada juga tuh skincare yang dijual oleh orang yang bukan dokter tuh. Dan Ya, banyak kan. betul. Yang nggak salah juga Nggak sih salah secara sih. bisnis. Cuman kalau gua sebagai customer, gua akan ambil yang dikeluarin dokter dong. Hmm. Karena itu kan maksudnya udah ada ranah masing-masing lah. Ya, ya, Ada ya, yang ya, ngerti ya. soal kesehatan kulit, ada Mhm. yang enggak kan gitu kan. Betul. Gitu. Nah, terus ini apa dok ini dok? Ini, tadi ngomongin Korea kan, Heeh. Kanda bilang Korea itu leading sekarang. Iya. Tapi kayaknya bentar lagi disalip China nih. Oh ya, kenapa bisa itu? Ya. Penetrasi brand-brand China itu udah sangat masif Kanda, Oh termasuk ke Indonesia. Oh. Sangat-sangat, wah masif sekali karena ternyata kenapa aja orang-orang nih mempertanyakan kok bisa nih mereka dalam waktu singkat meraup pangsa pasar yang lumayan besar gitu, sehingga kami juga lokal brand ketar-ketir juga gitu. Gimana nih gitu? Oh ternyata ada riset yang menarik ini. Jadi ternyata perilaku orang Indonesia sama orang Thailand terutama sangat mirip perilaku konsumernya dengan perilaku konsumer di China. Gimana tuh? So, contoh, mereka lebih suka online misalnya belanjanya. Terus misalnya lebih suka diskon, suka di live, belanja di mana aja aplikasinya, Shopee misalnya, atau mereka kan punya Douyin atau TikTok Shop. Mereka jadi punya, ibaratnya kayak anak mau ujian udah punya contekan duluan. Jadi mereka penetrasi pasar ke Indonesia tuh udah punya contekan duluan gitu untuk marketingnya. Udah ngerti sampelnya gimana gitu ya? Udah tahu, mereka kan. Dan sebenarnya malah di sana mereka udah mulai saturated sehingga mereka ingin ekspansi Ya, ke masuk akal. Southeast Asia, terutama Indonesia yang banyak penduduknya ya. Yes, of course kan, of course, dan kita memang konsumtif kan. Ya. Jadi dan ternyata perilakunya sangat-sangat mirip. Contohnya ini tadi, gimana cara mereka bayar. Jadi di Indonesia sama China mirip nih. Jadi lebih banyak pakai digital wallet gitu. Ya kan paling banyak digital wallet, baru nanti yang lain-lain gitu. Jadi perilakunya sangat-sangat mirip. Influencer marketing ternyata di China works, di sini sangat works. Ya mirip sih ya. Cara ngiklannya gimana mereka udah tahu. Konten yang works seperti apa mereka udah. TikTok juga udah masuk. Benar. Ya ini betul ya. Betul. Marketing jadi, yang sama itu ya. Mirip sekali perilakunya sehingga mereka, jadi ini dari analisis Euromonitor ini dibilang bahwa ya mereka seperti punya contekan gitu, kayak anak ujian udah punya soal duluan, udah punya kunci jawaban duluan. Berarti tinggal diduplikasi maka akan mudah untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Yes. Dan kita jujur saja sangat sulit untuk menyaingi di bidang misalnya harga ya. Gimana tuh harganya tuh? Harganya sangat murah kan dah. Karena kan kita tahu di sana tingkat produksi, laju produksinya gila-gilaan. Gila sekali, luar Dan biasa. disupport pemerintah. Luar biasa. Ya. Sehingga memang brand-brand lokal nih perlu kreativitas lebih gitu untuk jadi kita mungkin kalau yang tidak bisa bersaing di harga, kita bisa di kualitas, kemudian keindonesiaan lah, culture dan lain sebagainya gitu. Jadi perlu kreativitas lebih bahwa menunjukkan bahwa kita nih juga berkualitas loh gitu. Atau mungkin lebih berkualitas sebenarnya. Ya, cuman sayangnya memang harusnya orang akan memilih quality karena itu berhubungan sama kesehatan kan. Harusnya ya, cuman masalah price itu juga agak tricky kan. Betul sekali. Ya mudah-mudahan pemerintah mau support kita. Mudah-mudahan, amin. Ya. Jadi semoga marketplace nggak jadi dipajak. Ya, tolong Pak Prabowo, Bu Sri Mulyani, tolong bantu-bantu kita UMKM ini agar bisa sukses. Benar, berkembang, menyerap tenaga kerja. Jadi curhat kan. Jadi curhat. Ya tapi itu kondisi pasar yang sekarang. Benar. Dan itu ya menarik sekali sih menurut saya untuk ternyata China ini menjadi salah satu yang akan sepertinya sudah mulai menyalip sih Kanda. Karena menyalip siapa? Udah lama kalau nyalip ini. Korea. Oh, Korea. Di skincare. Oh, skincare. Iya. Di skincare udah mulai tersalip. Kalau ini informasi baru sih. China menyalip Korea di skincare. China brand. Sekarang yang lagi hype China brand. Wow. Bahkan banyak yang dengan tadi yang aku bilang kreativitas itu menjadi penting gitu ya. Kadang ada juga mungkin nih teman-teman yang suka skincare memperhatikan sih. Banyak juga China brand tapi dibungkus seolah-olah lokal. Itu juga menjadi teknik marketing yang luar biasa. Wah, siapa yang menjadi pengkhianat di sini? Enggak, infonya sih sebenarnya
bisa di mana-mana. Ya maksudnya bisa ada dimana? orang-orang tahu kok. Maksudnya Oh. yang memperhatikan. Tapi kan masyarakat konsumer mungkin nggak semuanya aware ya. Iya. Cuma tahu bahwa oh ini lokal kok ternyata Padahal bukan. enggak. Iya, ternyata bukan. Ya mudah-mudahan aja angin masih berpihak ke kita-kita ini. Amin. Lah. Amin. Amin. Oke, jadi dari yang sudah kita bahas ini kita udah ngelihat bahwa dari sisi pertama adalah ternyata market untuk beauty itu masih sangat luas gitu ya, masih sangat luas. Kemudian market dari Indonesia juga dimakan sama Korea dan bahkan sekarang sama China. Betul. Yang ternyata penetrasinya itu makin banyak. Betul. Sehingga bisa disimpulkan akan sangat susah jika bisnis-bisnis skincare dari lokal ini tidak disupport oleh pemerintah juga gitu kan. Setuju sekali. Ya kan. Ya, itu paling tidak dari sisi perizinan deh. Dari sisi perizinan, kalaupun tidak dapat insentif untuk biaya, paling nggak perizinan dipermudah dan dipermurah. Betul gitu. sekali. Ya itu kira-kira. Terima kasih Dr. Sonia sudah hadir di podcast ini. Terima kasih juga. Semoga klinik Niscala makin mendunia. Amin. Semoga skincare The Good Camp itu juga makin diterima oleh masyarakat global. Amin. Sehingga bisa membawa nama baik Indonesia keluar. Gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi buat teman-teman semua. Bye-bye. Makasih Kanda.